yang tersulit tetap damai, amin. Walaupun dalam titik terendah dalam hidupmu, tetap damai, amin. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Coba lihat di samping kanan, samping kiri saudara. Kau kasih senyuman yang terbaik. Mana senyum? Nah, kalau nggak ada gigi, bahaya ini. Haleluya. Coba lihat di samping kanan, samping kiri. Kau kasih senyuman, kau kasih lihat candies kalau ada candies. Amin. Amin. Kalau ada jangan. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini tetap bersuka cita, amin. Tetap bergembira, amin. Tetap bersuka cita, amin. Saya bersuka cita, saya datang di tempat ini, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Diutus Tuhan, digerakkan Tuhan kepada Pak Gembala, dan Pak Gembala bilang sama saya, nanti Al sebentar ngana bawa firman Tuhan. Sebenarnya saya tujuan ke Manado akan kami membantu, ada salah satu bayi yang gawat di rumah sakit Malalayang. Tetapi kami Tuhan bawa di sini, kami percaya itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya orang jauh-jauh dari Tondano, orang Tondano orang, makanya sedikit gerah, panas. Karena orang gunung, Bapak Ibu Saudara, amin. Orang air, pelahir kamari, so air di belakang. Haleluya. Buka air garam, air danau, Bapak Ibu Saudara. Makanya orang pemuka, lihat orang pemuka mirip-mirip mujair, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan bagus itu. Tetap bersuka cita, amin. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan itu harus saudara mengerti. Kenapa? Karena firman Tuhan ini harus dimengerti dan harus dipahami, dan itu menjadi rema di dalam kehidupan. Apa itu rema? Rema itu Yesus di dalam kehidupan kita. Itu bekerja. Jadi kalau ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, maka walaupun menderita, walaupun COVID-19, keadaan dunia semakin dipersulit, walaupun keadaan bahkan di titik terendah sekalipun, maka tetap ada sukacita. Katakan amin. Saya bangga dengan saudara karena orang sama di mata Tuhan. Amin. Memang secara nyata, memang Bapak Ibu Saudara di sini saya melihat bekerja keras, saya salut dengan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa seperti Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau kasih tahu bahwa kita sama di mata Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 4a bilang apa? Oleh karena engkau berharga. Yeah. Orang berharga di mata Tuhan. Yes. Katakan amin. Dan mulia so berharga, kau mulia le. Kita mau tanya, Ibu pernah ada barang yang paling berharga di rumah? Mas. Ada? Mas ada ya? Pernah? Belum? Pak Pendeta berdoa supaya cepat dapat emas. Amin. Kita mau tanya, kalau sudah dapat emas 5 gram, Ibu mau buang di got? Nggak mungkin. Pasti mau jaga, betul enggak? Mau jaga. Mau jaga baik-baik. Kenapa? Karena emas itu berharga. Ibu, kita mau kasih tahu, Ibu lebih berharga dari emas yang Ibu miliki. Amin. Amin. Orang lebih berharga. Kenapa? Karena Alkitab catat Tuhan menciptakan kita berharga di matanya. Katakan amin. Amin. Ada satu firman Tuhan dalam perjanjian baru yang ingin saya share 5 menit sampai 10 menit, kita belajar dengan cepat ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Nanti saya minta satu orang boleh bacakan yang tergerak. Baca. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita mau memperkenalkan diri dulu, tapi nama Al. Orang dari Tondano itu ada Julia, itu ada Excel, itu ada Wulan. Saya lupa Wulan. Wulan, dia salah satu mahasiswa sekarang sekolah di teologi Tomohon. Wow. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebentar nanti kita kasih kesempatan ada teman-teman. Habis kita khotbah 1-2 menit dia mau bersaksi, boleh? Oke, boleh. Perdana dong mau bersaksi. Ada orang di Tondano penginjil jalanan juga, sama dengan di tempat ini. Orang sama, orang suka menginjil di jalan-jalan, dan dari kehidupan yang ancur kasihan, tidak dianggap sampah masyarakat. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, orang ngerti kebenaran ini. Ternyata orang berharga. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah jelas. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, orang diselamatkan itu cuma karena kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kasih Kita mau karunia. panggil Oma. Kita pernah ketemu Oma ini di muka IT. Kita ada bantu. Mana tuh Oma tadi? Oma sini pakai topi. Haleluya. Sini, kita pernah janji pasti kalau kita ketemu kita bantu lagi. Sini Oma. Amin. 17 Agustus kita bantu tuh Oma tuh. Toh? Nah, kita ada berkat malam hari ini. Kita Haleluya. berbicara tentang uang, tetapi ada satu pesan yang kita mau bilang. Oma, Haleluya. Oma lagi dapat berkat.
Oma senyum-senyum terus dari tadi no. Kakek kena lihat cowok muda sana senyum-senyum. Mana tuh opa kan? Mana tuh opa? Opa jangan cemburu ya opa. Semua bagus ini. Nah, umpamanya ini oma doi toh. Berapa ini? 100.000. Kita mau tanya, kalau kita kasih oma suka enggak? Mau enggak? Mau. Mau enggak? Nah ini oma, kita kasih dengan cuma-cuma. Tunggu jangan dulu pikir. Jadi begini, keselamatan itu begitu. Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Ya. Respon kita terima dengan sukacita. Ya. Katakan amin. Amin. Makanya ketika jadi orang Kristen, orang bangga ikut Tuhan. Kenapa? Karena orang diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Katakan amin. Amin. Terima kasih oma. Tuhan berkati. Pakai beli beras deh. Besok kita mau balik gereja. Oh iya. Oh, Oke. haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Minggu saya ada mau masuk. Sekarang saya minta maaf Bapak Pendeta. Ada acara mendadak ulang tahun kita ke 72 orang. Oke. Besok ke gereja. Haleluya. Sembah di gereja. Tuhan dapat berkat kita mau isi di amplop besok kita mau Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Oma, Yesus. Dok. banyak dapat beras, Oma. Haleluya. Jadi begitu. Jadi keselamatan itu benar-benar kasih karunia. Makanya orang harus bangga jadi anak Kristus. Amin. Amin. Nah, pesan yang pertama, keselamatan benar-benar cuma diberikan dengan cuma-cuma. Yang kedua, kita cepat. Apa yang respon kita? Orang harus terima. Cara terimanya ambil, seperti Oma yang tadi dia ambil. Kita tanya Oma mau, dia ambil. Amin. Nah, ambil itu berbicara tentang iman kita. Ketika kita diberikan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka yang harus kita lakukan, kita harus imani, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus sanggup untuk memulihkan kita. Kita mau bilang begini, sedangkan nyawa dia kasih, apalagi cuma berkat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekian sedikit kita salah satu orang yang tidak dianggap di Tondano. Kita sampah masyarakat, berapa kali masuk keluar penjara, narkoba, seks bebas, semua kita bikin Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu titik di mana kita mengerti bahwa ternyata ada satu pribadi yang cinta kita apa adanya. Haleluya. Kita ngerti bahwa ternyata Tuhan Yesus, waktu kita masuk gereja, waktu kita baru keluar sel, waktu itu kita masuk gereja dihakimi. Kita tidak menghakimi gereja siapa, tetapi waktu kita masuk gereja dihakimi, apalagi baru keluar penjara. Habis itu kita di rumah, tapi mama dan tapi bapak bilang lagi, aduh anak so nakal sekali. Kita pikir lagi di pergaulan, orang cuma anggap pandai enteng buat orang. Waktu itu kita dihakimi tidak dianggap. Tetapi satu titik 2010 saya mengerti bahwa ternyata saya berjumpa dengan Yesus. Ada satu pribadi yang menerima saya apa adanya. Di titik terendah sekalipun saya, ternyata ada satu pribadi yang namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika saya ngerti firman itu, saya terima Tuhan. Oke, mulai hari ini kita terima Engkau sebagai juru selamat. Dan 2010 saya memberikan hidup saya melayani Tuhan sampai titik ini 2021. Saya terima Yesus 2012. Tunggu belum Bapak Ibu Saudara. 2012 kita masuk sekolah pendeta, 2016 kita wisuda, dan hari ini kita masih bisa bertahan melayani Tuhan 11 tahun. Itu semua kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang berikan untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan orang sama di mata Tuhan, amin. Tidak penting latar belakangmu, orang sama di mata Tuhan. Orang diberikan keselamatan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Coba bilang korek sedikit dengan cuma-cuma. Korek. Kalau domba keras cubit sedikit. Tuh, udah tak bandingkan tumbuh sedikit. Oh nyana bagusin. Haleluya. Jadi Tuhan diberikan dengan cuma-cuma dan respon kita harus terima dengan sukacita. Ketika orang terima, orang salurkan itu kepada orang lain bahwa Yesus mengasihi saudara. Semua itu yang kami lakukan. Kami menciptakan kabar baik dimanapun kami berada. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, terakhir pesan-pesan terakhir. Bukan kita semua mati nih, bukan. Pesan-pesan terakhir kita semua bilang kalau orang masih hidup, gunakan hidup kita dengan baik-baik. Amin. Ketika orang diberkati, orang memberkati orang lain. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan. Saya rindu orang mau bersukacita dulu. Satu pujian boleh ya. Komen di sini boleh. Orang mau bergoyang. Satu lagi ya. Satu lagu.